ini adalah pertanyaan paling banyak. Sampai kemarin video Novat Edit kita masih ada aja. Kayak, Oh iya. kirain klarifikasi tentang Ana. Jadi tiba-tiba Ana bersuara lah tuh di belakang. Yang gue bilang temen gue, jadi nah, Ana kamu kenapa? Ana, Bapak, Pak. Nih halo Dajahal. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di acara Godesti. Aku Ana. Akhirnya Ana in frame ya guys. Teman-teman yang nanya Ana itu siapa sih? Nah, oke nih kita kenalin nih Ana itu siapa coba. Jadi namanya siapa? Namaku Ana Frozen. Ya. Terus awal gabung sama DP tuh kapan sih? Iya Ana? betul. Udah berapa lama sih kita bersama anjay? 7 bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Wah, udah mau setahun ya. Untung lebaran belum setahun. Jadi Gak bisa ya kalau Jadi Ana itu kita harus jelasin ke teman-teman kalau Ana itu di Duo Pengacara perannya itu sebagai apa namanya media sosial. sosial media spesialis. Nah, kerjanya ngapain sih Kak Ana? Kerjanya itu bikin video bagian potret, terus nanti ngedit video Yang potret. ya, terus uploadnya di TikTok sama di Reels. Nah, jadi itu kalau ya. misalnya kalian lihat konten-konten kita di Reels, TikTok itu berarti buatan Ana guys. Iya, Jadi betul. tolong di like dan di komen, oke? Betul, dan di share juga jangan lupa. Pertama kali bisa join sama kita tuh gimana sih prosesnya? Kan kita nggak tahu nih. Iya, kita Demi aku nggak tahu. Kita tahu. Kan Tiba-tiba itu udah terpilih sama Bima. Bima, tanggung jawabnya Bima. Oh, Kak Bima yang milih. Ya, Iya. jadi Bima milih kandidat terus dia kasih tau ke kita gitu. Setelah terpilih oleh dia, baru dia kenalin ke kita gitu. Kan kamu di interview sama Bima dan Marza ya? Enggak sama Kak Marza doang. Ah, Marza. Oh, dia agak Bima agak penyalahgunaan wewenang gitu ya dia ya menurut gue. Terus abis itu kan awalnya di sosmed DP itu ada We Are Hiring kan. Nah kebetulan aku juga udah nggak kerja di situ, baru resign sekitar 3 bulanan. Oke. Ya udah aku apply. Terus itu lumayan lama lumayan lama. Oh iya. Berapa lupa deh aku, pokoknya lumayan lama untuk interview pertama. Nah itu kan online interviewnya. Itu di interview sama Kak Marza. Terus Online-nya berarti Zoom. iya, terus dia juga minta maaf sebelumnya karena Kak Bima lagi syuting. Oke. Jadinya digantiin dia dulu. Oke. Terus ya udah ditanya-tanya segala macam kayak Pengalaman. iya kayak gitu-gitu kan. Nah, terus kabarnya itu Sama juga. aku udah kayak ini aku diterima gak ya? Soalnya pas interview pertama juga agak kaget kayak oh aku dipilih, soalnya kayak yang gimana ya, aku nonton tiap hari gitu ya, bener-bener setiap hari ya kan. Jadi buat kalian yang belum tahu, Ana ini dari benar-benar subscriber awal kita ya. maaf. Oh iya, lupa guys, maaf. Lupa, guys, Ya kan? Iya bener-bener awal. Aku tahunya itu kan kalian pertama yang Samyang kan. Iya. Nah tapi muncul di YouTube aku itu yang bakso aci, karena aku lagi suka-suka sama bakso aci tuh. Oh, itu Terus tetap aku awal nonton. itu tetap Iya, awal. terus aku nonton, terus aku langsung subscribe, terus udah setiap hari aku tonton. Dia lagi ngejilat guys. Terus akhirnya dipanggil lagi tuh sama Bima Iya kan habis dipanggil. interview. Ya terus dipanggil disuruh ke rumah Kak Destin. Oh, itu yang kedua ya? Iya yang Oh, kedua. yang ketemu sama kita. Iya itu yang Mei. Aku inget tapi tanggalnya lupa. Parah, Mei. melupakan tanggal pertama kita ketemu. Enggak, aku inget tanggal 15 karena itu Gajian. Iya tanggal 15. Ingat. Itu sebelumnya kayaknya seminggu yang lalu apa aku baru ketemu kalian yang di Andaliman itu. Maaf. Oh iya. Itu sama kakakku, terus aku bilang aku kerja pulang berangkat sama dia kan, terus kayak pulang deh aku maksudnya mau kesini gitu kan. Udah terus habis itu itu dia aku Soalnya agak sedikit lebay. ya udah sana gitu, ya udah minjem HP. Ya udah terus aku minta foto, terus aku langsung kayak ini hijabnya jadi weird tahu. Aku ingat.
Ya udah habis itu kan kerjanya di sini tuh awal-awal fleksibel. Kayak tunggu dipanggil aja. Anjay, tunggu panggilan. Wanita panggilan. Tapi agak deg-degan juga dipanggilnya. Itu pas maghrib. Iya. Itu pertama kali. Pas maghrib. Iya kan Iya. kita itu apa sih namanya? Yang ke pasar malam. Pasar malam. Oh iya lagi. Ditelepon kan sama Komarza. Ana maaf aku lupa ngasih tahu. Kamu bisa nggak sekarang habis maghrib ke pasar malam Iya. Rawa Buntu gitu kan? Buntu, betul. Oh sekarang kak? Iya sekarang banget. Yaudah kak aku sholat dulu. Udah langsung buru-buru. Untung naik kereta dan itu langsung pasar Langsung malamnya. pasar malam, Jadi nggak betul. perlu naik motor kan? Oh, itu pertama kali ya Nah ya? Iya. Terus Pertama kali juga bikin ituan Video potret ya. tren. Terus kayak ya udah. Terus yang di situ juga pertama kali aku yang Kadesnya juga ngeledekin. apa? Kak, yang aku bilang, Ana mau makanan kak? Enggak, aku kan bilang, aku diomelin tau sama temanku, Ana jangan nolak makanan. Iya. Ya gimana orang baru pertama kali kan? Ya masa langsung makan gitu ya? Gue Masih jaga image dia. Kamu mau ini gitu ya? Gue juga kayak hah gitu kan? Temen-temenku kan juga pada tahu, apalagi temen kantor kan kayak yang Iya. bener-bener tiap makan siang tuh aku selalu nyetel. Terus kayak, lalu beneran so di sini kan? Iya di sini. Sumpah demi apa? Dari yang nontonin lagi makan nontonin mereka, terus sekarang lu makan bareng mereka ya. Lu ngerasa digombalin tuh. Jadi awal-awal guys, Ana itu nggak mau order makan kalau kita suruh. Iya. Nggak mau muncul di kamera. Terus dia sekali pernah dapat kayak head comment kayak padahal cuma Ana nanya ngapain ngapain sih, iya. Itu dia udah kayak kepikiran, ya kan. Jadi kayak kita tuh, nah nggak apa-apa. Ini baru awal-awal, tapi juga bakal bisa sering kok. Gitu kan. Sampai ada beberapa kali terakhir ada yang ngomong kayak kalau Bima ngedit, kenapa nggak Ana aja yang ngedit, bla 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 bla. Makanya kita jelasin di sini kalau Ana itu bukan bagian YouTube. Betul, dia yang potret, guys. Iya, bagian sosmed. Gitu. Nah, Ana, ini adalah pertanyaan paling banyak. Sampai kemarin video nokat edit kita masih ada aja. Kayak Oh iya. Kirain klarifikasi tentang Ana. Sampai akhirnya Ana sendiri yang bilang, Kak, nggak apa-apa kalau mau ngobrolin tentang sakit aku udah ini kok, aku mau gitu kan. Nggak mungkin dong kita paksa Ana, ayo Ana bikin konten klarifikasi dong Ana gitu kan, nggak mungkin dong guys gitu kan. Dan akhirnya Ana bilang dia mau karena dia pun kayak banyak banget yang penasaran juga dan dia ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa kok Ya, gitu. kata dia followersnya udah naik gitu. Iya, dia ngerasa follower aku naik kok Kak, jadi nggak apa-apa deh gitu. Iya, terus nanti yang ini trending ya. Jadi Ana itu kamu tuh kenapa sih, boleh nggak ceritain kamu tuh sebenarnya kenapa ke netizen gitu ya? Jadi secara yang garis mana besar yang dulu mau ya? kamu ceritain aja. Ya, Oh, awalnya banget itu sekitar tahun 2016-an anjay. nah kayak di 16-an Twitter gitu. gue baca sekitar tahun gitu, paham gak sih? Terus Terus udah kayak gitu. 2016. Pas zaman-zaman kuliah intinya gitu. Nah, jadi aku ini pernah masuk ICU, nggak sadar 3 harian. Koma dong jatuhnya. Iya, Oke. awalnya itu sebenarnya nggak tahu karena apa. Karena memang dadakan, soalnya malamnya itu aku habis main di rumahku tapi Oke. makan kalau kata temenku itu habis makan ayam yang lagi zaman-zamannya itu Level 5. enggak level 5. Oke. Terus mungkin itu karena pedas atau apa nggak tahu kan. Ya udah makan kayak biasanya. Nah, terus pagi-paginya kata mama tuh aku kayak orang kesurupan. Oh iya. Bener-bener kayak orang kesurupan yang teriak-teriak segala macam. Terus satu satu gang tuh kayak yang ini kenapa ya anak, terus sampai dipanggilin ada ibu-ibu yang suka bahasa kasarnya kayak Iya, Pak, orang pintar, ya, orang pintar, gitu. orang pintar. Oke. Ini kenapa ya? Terus enggak, ini bukan nggak ada kesurupan atau nggak ada kenapa-kenapa, tapi aku tuh teriak-teriak dan manggil satu nama. Oh ya. Iya, satu nama laki-laki, tapi Oh, kamu kayak lagi sakit hati. nah itu nggak tahu siapa Kak. Aku sebutin aja namanya ya. Iya. Namanya Anto. Aku nggak tahu Anto itu siapa. Ya Allah, aku nggak Jadi tahu. kamu nyebutin Anto, tapi kamu nggak tahu Anto itu siapa? Iya, sampai mama tuh bilang ke tetanggaku, Rimbana pernah kenal yang sama yang namanya Anto nggak? Enggak ma, Anto siapa? Aku taunya Anto Frozen. itu juga yang jual Frozen gitu. Oke, Anu siapa? Pantes jadi anak Mbak Ana Frozen. punya pacar nggak atau PDKT? Enggak mama. Mbak Ana nggak pernah cerita apa-apa ke aku gitu kan. Terus pada bingung terus abis itu tiba-tiba aku kejang. Abis itu langsung nggak sadar, langsung ke rumah sakit. Itu ke 3 rumah sakit, nggak ada yang bisa nerima. Karena apa? Nggak ada alatnya. Oke. Nggak ada alatnya. Terus terakhir di rumah sakit ada di daerah Karangtengah.
ini aku beneran deg-degan ya. Iya, yang apa? Santai. Abis kayak gitu, nah itu gak sadar, sehari 2 hari gak sadar, 3 hari itu baru sadar katanya aku sempet kayak di sinetron pun gitu, kayak hilang ingatan, maksudnya kayak ini mama gitu kan, kayak yang ya pokoknya kayak gitu. Terus kayak aku masih ya namanya orang baru sadar kan linglung gitu. Nah yaudah singkat cerita, terus banyak yang nengokin sampai keluar. Pas keluar dari ICU tuh kan dipindahin ke rawat inap kan. Terus tetangga aku tuh kayak, Mbak ini aku Ria gitu. Terus aku cuma diem aja, katanya cuma diem doang, kayak itu siapa, nggak, pokoknya kayak nggak kenal ya, namanya orang baru sadar kan. Terus habis itu ya singkat cerita, aku kayak dibersihin gitu loh, kayak dalam perutnya itu dibersihin, lambung deh kayaknya itu tuh disedot gitu. Nah itu tuh kotor banget Kak, kalau kata dokter ini akibat makanan. Nah nih makanya nih guys, mumpung kalian masih muda, jangan makan makanan kayak micin lah, pokoknya makan makanan yang jorok istilahnya kayak gitu. Jangan keseringan. Ya itu awalnya katanya kayak gitu, jadi masuk ke lambung. Nah dari lambung itu lari ke saraf kotak, makanya bisa kejang kayak gitu. Oke, terus Nah, udah lama segala macam. Terus aku check up tapi di MRI, kayak di rekam otak itu, karena kan belum kesampai ke otak kan yang di rumah sakit itu. Nah udah selesai rekam otaknya pun, dokternya pun ngomong ini nggak kenapa-kenapa, sarafnya normal, maksudnya baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Nah setelah kejadian itu aku masih suka sering kejang. Oke. Tapi kayak yang nggak tahu karena apa. Udah singkat cerita dikasih obat lah nih. Oh yaudah nih obatnya selama 2 tahun gitu dikasih ini. Terus setelah 2 tahun itu aku udah nggak minum obat tapi masih suka kejang. Itu kan udah kuliah. Terus habis itu kan aku udah lulus segala macem. Nah udah nih singkat cerita, beberapa saat itu pas aku mau kejang, aku nyadar sesuatu, kayak aku misalkan lagi diem terus tiba-tiba aku bingung nih jelasinnya gimana, karena ya cuman aku yang tahu. Karena kamu ngerasa kayak kamu udah sinyal kayak gue bakal kejang. Nah kayak gitu, sama kayak waktu kejadian kemarin itu aku kejang ya. Ya kejang guys. Nah terus kayak ibarat tuh kayak dejavu gitu kakak paham kan kalau dejavu itu kayak gimana? Ya kayak dejavu gitu, terus kayak nah aku berusaha buat awal-awalnya nggak tahu nih, terus pas kesini-sininya kok kayak gini lagi. Itu habis itu udah nggak sadar diri, pas bangun oh ternyata kayak gini, jadi aku nggak iniin sendiri. Nah pas kayak gitu lagi dejavu lagi, terus aku kayak mikir, nah jangan sekarang, nah ini lagi di jalan tuh, pas lagi di jalan lagi di jalan, udah jangan mikirin. Jadi kayak otaknya tuh jadi beradu gitu loh. Paham. Ya udah, mungkin dia capek lelah, udah selesai. Aku tuh di jalan itu pas mau berangkat kerja, itu di jalan posisinya di lampu merah sebelah rumah sakit RSPP. Oke, Nah, naik motor. Iya, namanya orang panik kan sama kayak kalian kan, yaudah dibawa ke rumah sakit. Bentar, kamu kejang waktu lagi naik motor. Iya, nah itu dia Kak. Terus kayak kamu jatuh dong langsung. jatuh. Jadi awal mulanya nih gimana ya? Kamu kan lagi naik motor, terus kamu ngerasa nih kayak gue mau kejang nih gitu. Yang aku bilang itu kayak dejavu lagi gitu. Iya, Terus kamu minggir. Enggak, aku tetap kayak jangan sekarang, terus aku istighfar kayak jangan sekarang. Ya udah, ternyata dia nggak bisa. Diriku tuh nggak bisa ngontrol kayaknya ya. Ya udah kamu akhirnya, kejang. Terus bangun aku udah Di rumah sakit. terus kayak ya Allah nah ngapain. Ya udah kayak gitu lagi. Terus udah itu Kamu harusnya masih bersyukur kamu bangun-bangun di rumah sakit. Iya. Kamu kalau jatuhnya ke arah yang salah terus kamu kelihatan dulu, ya Allah nah. Berarti harusnya kamu nggak boleh naik motor lagi. Iya. ya Sebenarnya kamu tuh nggak boleh bawa kendaraan gak sih? nggak tahu sih, tapi kayak aku masih mau menantang ini karena ayo nah bisa kok jangan kayak gitu sembuh kayak gitu loh. Oke. Nah udah itu, Ada bekasnya nggak? itu yang jatuh? pertama enggak. Oke. Yang kedua itu Ada lagi. ada bekasnya, Yang pertama kamu jatuh naik motor. tapi itu pas di lampu merah Kak. Oh jadi jadi nggak kayak kenapa-napa. langsung nggak kemana-mana. Oke, motor lagi berhenti gitu Iya, ya. gitu. Yang kedua. Yang kedua itu pas malam aku pulang kerja. Nah ini cerita dari ibu-ibu yang di belakangku yang ngikutin ya. Iya. Nah jadi ibu-ibu tuh bilang, ngasih tahu pas ngelihat aku, nih anak kok jalannya udah kayak oleng gitu, tapi jalannya lagi sepi kata dia, kayak oleng gitu nih, kenapa nih? Akhirnya ibu-ibu itu ngikutin aku dari belakang. Iya, Terus baik tiba-tiba, banget sumpah. Bener, aku jatuh tapi jatuhnya itu minggir, bukan di tengah-tengah. Oh, I see. Karena posisi aku minggir, jatuh di trotoar gitu di pinggir.
Terus ya udah ibu-ibunya kayak nolongin gitu sampai aku sadar. Terus pas aku bangun itu udah rame Kak. Pasti ya nak. Terus itu udah rame. Nah tapi nggak tahu kenapa handphoneku tuh selalu bisa dibuka sama orang. Mungkin karena passwordnya tahu kali ya. Gampang kali ya, Itu coba-coba cuma gitu. nolong ya, mungkin nggak tahu. Berarti kamu habis ini harus ganti password ya? Mungkin menurut gue malah justru habis ini kamu jangan dipasswordin. Kalau waktu awal-awal mungkin karena Face ID biasanya bisa tuh, sekarang tuh udah nggak bisa. Ya Oke, kayak gitu. terus Nah terus udah pas aku bangun ya kan masih pusing. Terus kayak ya ampun nah kayak gitu. Nah setiap aku bangun aku tuh selalu aku mau pulang, malu pokoknya aku selalu malu. Iya. Karena aku mikirnya kok lu udah gede tapi masih kenjang gitu loh. Di pikiranku gitu ya. Jadi kayak malu diliatin orang-orang, padahal orang-orang itu tuh panik gitu. Ibunya ngomong nggak usah, udah nanti aja pulangnya. Enggak bu, saya udah bisa kok, udah bisa gitu, udah bisa bermotor. Enggak kalau kamu naik Grab ya. Terus aku dikasih uang aku naik Grab, bener-bener dikasih uang kayak ini nih saya kasih uang gitu kan. Enggak bu, nggak usah gitu. Udah terus aku langsung telepon temenku. Nah kebetulan aku baru jalan sama temenku itu, terus dia langsung ke lokasi aku, terus dia langsung bawa motornya. Nah aku naik Grab. Nah tapi di situ yang mereka tuh bukan karena panik aku jatuhnya, tapi situasi yang kok lu dikasih duit sih nah gitu. Terus ya udah ya yang nggak tahu kayak dikasih. Ya udah aku cuman kayak ya kan lemas capek. Terus mama kayak kan mama udah bilang kalau misalkan udah ngerasa pusing udah pulang. Ya aku nggak tahu, aku juga nggak tahu ya. Terus pas baru dilihat besoknya ininya tuh kayak robek, bengkak, terus semuanya tuh kayak yang jatuh. Nah aku tuh bingung ini tuh kenapa apa. Nah itu dia aku nggak tahu Kak. Kayaknya mungkin kamu nahan gini kali, gini kan kalau jatuh. Tapi kalau kayak gitu nggak sampai kayak luka panas Kak. Ini melepuh. Gue rasa kena knalpot deh. Demi apa sih? Iya, itu yang bikin aku jadi sakit hati dan kepikiran gitu loh kayak ya udah deh kayak gitu, ya udah. Itu yang bikin kamu akhirnya kayak buat tutupin semua ini gitu ya. Iya. Dan kayak makin gak terima, kenapa sih gue? Kayak gitu kok sampai segini kayak jadi suka berantem sama diri sendiri. Itu kan gara-gara kepikiranmu kan kayak gini. Jadi sebenarnya penyebab kejang itu kamu sempat cerita salah satunya dari stres. Iya, Ya kan? betul. Kalau kamu lagi stres, kamu kambuh, kamu bilang kayak gitu kan? Iya, kalau banyak pikiran kayak gitu. Awalnya aku sempat ngide sendiri Kak, kan kata dokter dari lambung. Aku coba nih Kak, makan pedas setiap hari, terus minum kopi, terus Mbak nggak kenapa-kenapa. Udah, terus berarti bukan karena ini, gitu dong. Nah terus tiba-tiba kejang lagi. Terus pas aku bangun kemarin kan lagi ada pikiran kayak gini. Oh jadi kayak pikiran. Terus aku cari-cari ternyata bener bisa kalau dari lambung terus ke saraf. Kan kalau kata dokter kejang yang nggak disebabkan demam itu parah, maksudnya bahaya gitu loh. Nah aku kan gak ada demam, gak ada apa, tapi tiba-tiba kejang aja gitu. Ternyata banyak kayak entah dari makanan, lambung kayak gitu, terus entah dari stres atau apa, itu banyak yang tiba-tiba kejang kayak gitu. Jadi kalau kata dokter juga itu tuh bukan epilepsi. Kalau epilepsi itu bawaan dari kayak lahir atau keturunan, karena dia penyakit. Kalau kejang biasa kayak ya udah emang dia karena kejang dari lambung. Entah dari lambung, otak, pokoknya yang menyebabkan saraf otak itu kekurangan oksigen. Jadi kayak jadi bahasa kayak koslet gitu deh. Soalnya kamu bukan dari lahir memang ya. Soalnya dari 2016 Iya, dari kejadian yang itu. Nah pas awalnya tuh yaudah aku jadi sempat trauma tuh makan ayam itu. Kamu bisa dari pas tidur kejang bisa kalau lagi kecapean. Nah terus itu tuh aku nggak tahu, tapi bahasa medisnya ada. Bahasa medisnya nggak ada, dokter pun nggak tahu Kak. Aku sampai pernah ke orang pintar nanya sama temanku juga. Ya udah coba lu tanya ini. Ya udah aku nanya, pokoknya aku cerita semuanya, pokoknya sampai nangis sama si orang pintar itu. Terus dia kayak mungkin kamu masih ada yang belum selesai pas di masa lalu atau masa kecil kamu, makanya kamu keinget kayak gitu. Terus kayak tapi saya bukan karena ini Kak, bukan ini tuh kayak ya udah orang normal pada biasanya. Berarti kamu sekarang minum obat terus menerus atau gimana? Udah enggak. Seharusnya mah udah selesai kan 2 tahun. Nah tapi aku belum check up lagi karena data yang itunya tuh hilang, nggak tahu kemana. Jadi makanya 1%. Ini
disuruh MRI lagi gitu loh, disuruh oke, check oke, up oke. lagi. Nah ya tapi nggak, aku itunya tuh datanya hilang. Jadi ya belum ke sana-sana lagi. Oke. Sempet kamu izin mau ke rumah sakit itu nggak jadi-jadi? Gak jadi karena dokternya tuh nggak ada, dokter saraf tuh susah Kak. Waktu pas yang aku izin itu tuh pas hari Selasa apa hari apa gitu. Nah Nggak ada jadwalnya. ternyata pas weekend juga nggak ada juga, kayak susah deh dokter saraf. Soalnya kalau dokter itu weekend jarang praktek gak sih? Iya. Jadi kita tuh awalnya nggak tahu kalau Anah itu ada sakit kejang ini, karena kan dia pun nggak tahu ya kalau ini tuh kambuhnya kapan sih gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba dia cerita setelah dari Trans Studio. Kalian bayangin kita udah dari Trans Studio udah Dia naik kelar, wahana semuanya. semua wahana dia naik, hampir semua lah ya. Terus yang paling gokil lagi dia naik apa sih namanya yang Halilintar? Iya, Halilintar yang mundur itu dia naik. Terus kayak Gila. udah kelar lah itu di situ semua. Terus tiba-tiba kita bikin konten di BXC kalau nggak salah. Oh iya. Iya, ya kan? terus dia bilang, "Kak, aku boleh jujur nggak?" Kenapa, Nah? Karena kalau nggak salah kamu jujur karena kamu habis kambuh ya? Atau apa ya? Pokoknya dia jujur akhirnya. Bukannya setelah pas di Trans Studio ya? Enggak, kamu BXC di yang BXC, cerita. di bawah BXC itu kamu cerita, dia bilang kalau dia ada sakit kejang. Terus kita Oh, kayak, kalian habis lagi konten cerita-cerita, lagi ada cerita apa terus? Oh iya, lu ini ke Baset, inget kayak Oh. kecil. Iya, oh, kayak kita lagi cerita masa lalu gitu, terus akhirnya dia cerita juga. Terus kita kayak yang, Iya, bilang itu di Trans Studio naik banget. Nggak kebayang gak sih guys? Akhirnya karena dari situ pun dia gak ada kambuh samsek kan, gak ada kambuh sama sekali. Sampai akhirnya kita konten London Layers. London Layers kita cerita-cerita. Oh enggak, itu lagi kontennya Rooster itu ya, Matt Rooster ya. Kita lagi cerita-cerita, tiba-tiba dia kambuh. Dia memang ceritanya sama kita tuh udah lama, iya kan? Yang Iya, di BXC itu udah lama. Dan dia nggak kasih tahu cara penanganannya seandainya dia iya. kambuh. Iya. Dan kita pun nggak kepikiran nanya kayak kalau kamu kambuh gimana ya Nah gitu, ngerti nggak? Kita nggak kepikiran sampai sana gitu kan. Jadi waktu dia kambuh kita cerita di Matt Roster ya. Ini semua videonya ada guys, karena itu kita lagi rolling, lagi nyala gitu kan. Jadi tiba-tiba Ana bersuara lah tuh di belakang. Yang gue bilang temen gue, jadi nah, Ana kamu kenapa? Ana kejang, Ana ke rumah sakit, Dut. demi apa? Nah, Ana ke rumah sakit, Dut. Rumah sakit? Iya. Rumah sakit mana? Ana, ini gimana? Aduh, gue bingung lagi. Tunggu macet lagi. Rumah sakit mana, Des? Tunggu, Ana. Anak kenapa? Itu gue bener kayak gue nggak tahu lo kenapa. Ya gue tahu lo kejang, tapi gue nggak tahu Nah cara kamu nih gimana nih di otak gue ini anak gak bisa didiemin. Kalau didiemin takut lewat, ngerti gak? Iya, tapi memang iya itu yang pikiran gue. Karena kayak semenyeramkan itu gitu. Itu pertama kalinya, BTW itu pertama kalinya gue ngeliat orang kejang. Jadi gue juga. jadi kebayang dong paniknya gimana. Dan kayak ini lidahnya harus ditahan ya, tapi dia udah mingkem banget lidahnya gitu. Terus akhirnya itu lagi di BSD itu kan, dan itu lokasinya kayak jauh dari mana-mana. Kita mikir kayak ini rumah sakit terdekat mana, dan di situ otak gue cuma buat nyari orang buat bantu kita. Karena kita nggak ngeliat polisi, kita cuma ngeliat security gedung. Berhenti dong kita nanya security gedung, kayak mau minta tolong lah. Intinya teman saya kejang, saya harus apa? Karena gue sama Vivi tuh langsung tiba-tiba blank. Iya. Terus Bener-bener nanya rumah blank. sakit terdekat. Kayak gue ada 3 kali nanya, mereka mending Dut jawab nggak tahu. Mereka pun bingung, padahal mereka belum lihat kondisi kamu. Nah mereka masih di luar kayak Pak, teman saya kejang. Gue nyamperin, Pak teman saya kejang, saya harus apa ya? Rumah sakit terdekat di mana ya? Gue nanya kayak gitu. Dia malah hati temennya kayak, "Bro, sini ini ada ini. Pak, rumah sakit terdekat di mana?" Gue nanya sampai 3 kali, dia nggak jawab, dia masih sibuk manggilin temennya. Jadi kita cabut. Akhirnya kita cabut karena gue gak dapetin jawaban rumah sakit terdekat di mana. Mana security mana, Des? Lurus. Ini ada security kiri. Kiri, please. Lo hazard. Gue hazard nanti. Lo hazard, please. Bapak! Pak, tolong! Apa ya? Saya kejang harus apa ya, Pak? Pak, rumah sakit di mana yang dekat? Buka. Bapak saya nggak tahu harus apa. Bentar ya. Ru. Bapak Ru, ada ternaruh depan pintu keluar ini. Rumah sakit di mana, Pak, terdekat? Bentar ya. Coba dong rumah sakit BSD. Lo cari rumah sakit, cari rumah sakit. Oh, satpamnya nggak ngomong Enggak. apa? Gue sampai kayak mungkin dia juga panik kali ya, karena gue panik dia panik mungkin ya. Gue kayak
gimana nih gitu Dut. Akhirnya Dut lo cari tahu semua terus itu semua ada guys video nanti kalau mau ditanyain gak apa-apa tapi aneh di blur karena itu bukan kita seperti ngonten Ana lagi jangan ngonten enggak, tapi karena kita juga gak kepikiran buat matiin kamera jatuh pun kita taruh lagi karena kita tahu tempat kamera sih kita taruh lagi bukan artian supaya tetap record tapi karena jatuh kita taruh lagi, ngerti gak? Iya, Gitu kan? Itu lagi kalau closing juga kan. Iya. Dan Desi bawa mobil udah kagak ada ngerem anjir. Gue kayak Itu kan kayak balapan. Gue nyetir. Bapak rumah sakit terdekat di mana? Lama. Di mana, Des? RS RIS Hospital BSD. Di mana? Duh, lengkong gudang gue nggak tahu lagi. Aduh. Ke hospital Dut. Udah Dut. Fokus Dut. Udah. Nih. Des. Nanti depan Gimana? kita kiri ya. Masih depan lagi. Hati-hati, Des. Alah. Gue baru sadar di sini nggak ada rumah sakit ya. Tapi itu aku masih kejang atau udah Kejang! Gak biasa aja. Lo harus tahu. Lo tuh berhenti kejang ya sama pas di diem. UGD Pas nyampe di rumah sakit. bener-bener di dalam kamu tuh baru diem. Iya, gue kayak mau kamu ketawa tapi ini lucu. Kurang ajar kamu ketawa. Gue kayak bener-bener di situ panik. terus gue ngerasa semua orang lelet. karena kita lagi buru-buru. Iya. Tuh gue ngebut banget, tahu nggak lo guys kayak. Ini mobil kan nggak bisa ngebut ya guys ya. Coba, Gue sangat berusaha dengan sekuat tenaga makasih lo harus bilang makasih Iya. sama mobil Makasih ya ini. Sujana. Makasih ya Sujana gitu Kamu ya. sehat-sehat biar dia Iya, bisa betul, Sujana. Dan Sujana. nggak tahu kenapa di hari itu kita konten berdua doang kan. Gak ada Bima. Iya. Jadi kayak dua orang wanita ini baru pertama kali ngeliat orang kejang. Terus kayak ini harus gimana? Gue nggak tahu. Akhirnya Desi, lo akhirnya ngubungin Bima kan. Akhirnya Bima nyusul kita. Iya, terus kayak gue mau menghubungi orang terdekat lo, keluarga lo Si tahu Aduh. pasportnya. Pasportnya nggak tahu, gue nggak kepikiran buat nebak-nebakan. Terus kayak gini harus pakai Face ID dan kamu lagi kayak begini. Menurut lo itu nggak bisa dong ya. Terus kayak kita nggak udah di pikiran gue apa? Gue takut lidah lo putus. Karena orang kejam harus ditahan gak sih lidahnya ya nggak sih? Iya. Coba kamu cerita deh. Setelah kejadian yang kemarin itu, kakakku tuh bilang berarti Ana harus sediain sarung tangan di tas sama kartu. Pokoknya kayak itu, kayak saya punya riwayat kejang, kalau menemukan ini kayak hubungi kayak gitu-gitu, harus punya kayak gitu. Soalnya kalau misalkan emang lagi itu, kalau aku sama mama tuh langsung disumpel aja, saya sudah diemin aja. Beneran kata kakakku, abis itu mau diapain? Diemin aja. Kalau misalkan ya wallahu alam ya nauzubillah min zalik lewat ya, itu memang ya udah takdirnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak gitu maksudnya biar dia nggak ngegigit lidah, Iya. itu tuh disumpel pakai sesuatu, entah kain atau apa. Tisu. Iya tisu Roti hancur. dimakan. Dimakan. Disumpel sesuatu kayak gitu. Karena kenapa mamaku kayak biasa aja, karena tetanggaku ada yang punya riwayat kayak gitu, tapi Iya. memang dari kecil, jadi dia juga ngurusin dan tahu gitu caranya. Cuman yang aku maksudnya jadi gak enak dan kaget pas bangun pas di IGD kan udah bangun kan, itu aku mungkin udah pingsan juga kan, terus aku langsung pas bangun langsung, Ana lu ngapain lagi gitu loh, kayak Kamu ke diri kamu sendiri iya gitu kayak ya. gitu, Ana lu ngapain lagi, Kayaknya itu deh, langsung Nah. ngeliat kalian. Yang harus kamu kurangin, kamu tuh stop berperang sama diri kamu sendiri. Iya, betul. Yang aku dengar cerita kamu dari awal, kamu tuh selalu kayak, nah lu ngapain lagi? Nah jangan sekarang. Nah kayak, ngerti nggak? Menurut aku badan kamu tuh lagi, kan kamu bilang kamu gak boleh stres. Dengan kamu perang kayak gitu aja, menurut aku tuh udah memicu stres gitu. Betul. Ada yang bikin kita stres, ya bikin kita sendiri sih. Iya, terus lanjut maaf tadi aku potong. Enggak apa-apa. Terus yang di kejadian itu ya sama pas kalian lagi cerita-cerita gitu, aku ingat tuh aku lagi makan dan terus aku bengong ke kaca, dejavu lagi kan. Maksudnya yang bisa aku kasih tahu ke kalian itu ya dejavu, tapi aku nggak tahu itu tuh apa gitu. Dejavu lagi, terus kayak nah jangan sekarang. Terus aku mikirnya kayak Bentar. Udah lewat. salah ya. Iya guys, kan kita agak santuy gitu ya. Terus aku kayak mikir, oh enggak kok, gak apa-apa kan semalam baru kejang, nggak mungkin dong kejang lagi, mikirnya gitu. Oke, berarti sebelum kejadian kejang yang sama kita itu, kamu malamnya udah kejang. Iya malam
malam, tapi kejadian malam. Oke. Terus kayak ya udah abis itu harusnya kamu besoknya istirahat aja, tapi kamu tetap iya, mama pun nanya pas awalnya mulu deh. Pokoknya awal aku kejang itu, terus aku bangun, aku nggak pernah ngasih tahu mama karena aku berusaha bersikap baik-baik aja, padahal tuh masih pusing, lemes gitu. Tapi ternyata tuh mama tahu tapi diem aja gitu. Dan makanya pas aku berangkat, emang kan udah nggak apa-apa. Terus aku kayak pura-pura, oh emangnya aku semalam kayak gitu. Iya gitu. Enggak kok, udah nggak. Aku juga ngerasa udah nggak apa-apa kak, udah nggak pusing, udah nggak kenapa-napa dan gitu dia juga loh. mungkin biasa aja waktu kita syuting Iya, makanya. Layers, yang syuting Terus Iya, biasa aja. Terus aku juga cerita ke temanku dong. Temanku juga ngomong, berarti emang satu, lu tuh harus happy, dibawa happy. Lu happy kan sama mereka? Ya iyalah, gila dia fans gue aja. Idola gitu kan. Ya berarti emang harus happy. Coba di di ini sebelumnya banyak pikirannya kayak kemana-mana, entah pikiran di rumah atau di kerjaan atau apa, terus jadinya ini lagi kan. Terus sekarang happy aja kan. Iya, terus aku ngasih tahu apa story yang aku naik gitu gak. Terus mereka tuh pada marah, langsung pada yang Naik ini apa? Halilintar. di Trans Studio. Terus Hana, lu nggak apa-apa gitu. Enggak, sumpah seru banget, malah gue pengen naik lagi. tapi di situ kalau kita tahu kamu punya riwayat kejang, akan gua kasih nah. Abang-abangnya kan juga ngomong bagi yang mempunyai penyakit epilepsi dilarang naik, terus aku langsung ketawa. Enggak, aku ini kan heavy. Tapi kalau kamu kejadian di situ, orang bakal Enggak tahu sih, tapi kayak aku yang menjalaninya happy, itu seru Iya, aja Aku juga kayak, gitu. anjir pas tahu kayak wah gila, untung anjir di saat itu. Ya, Udah gitu aku paling depan lagi. mungkin juga saat itu kamu nggak ada mikirin sama sekali nah. Betul. Nggak ada mikirin kayak si kejangnya dan lain-lain gitu loh. Iya, Akhirnya ya kalau nggak naik ini akan kejang atau apa, pokoknya ya ya mungkin ya udahlah, mungkin. lurus aja, happy. Iya. Oke, kita balik lagi di Met Roster gitu, kejadian hari itu. Karena ini yang netizen penasaran kejadian hari itu. Sampai marah-marah itu ya. Iya, jadi guys, setelah aku sama Vivi kayak, ini rumah sakit terdekat di mana? Eka Hospital lah, ya Dut ya. Iya. Kita maps ke Eka Hospital, itu bukan karena kita pengen ngonten, di garis bawah ya. Itu karena kita lagi ngonten, Kita terus ada belum kejang. closing, kita Iya. belum closing. Jadi kita nggak ada kepikiran buat matiin apa segala macem gitu loh. Setelah kita sampai Eka Hospital, kamu tahu nah, untung gue nggak marah-marah di Eka Hospital. Bener anjir. Lo tahu? Bang banget. Ternyata UGD tuh lagi penuh banget guys. Penuh UGD tuh lagi banget. penuh banget dan penuhnya sama orang yang sakit banget. Iya. Bukan yang kayak Kecelakaan Iya, lah. jadi yang kayak gue pernah ke UGD RSPI gitu-gitu kan, Mereka mah demam. demam, batuk pilek, UGD diisi yang kayak gitu-gitu. Nah ini gue baru pertama kali ke UGD yang bener-bener isinya orang yang Kecelakaan. emergensi Iya, gitu bener. loh. Pas sampai sana kamu gak dapet bed ya, kamu Iya. bayangin ya. Tapi aku di yang ranjang IQDD itu kan. Bentar guys. Enggak, kamu kan taunya pas kamu di dalam. Iya. Kamu kan nggak tahu pas kamu kita nyampe, kita buka pintu, terus kayak aku Pak, ini teman saya kejang, tolong cepet segala macam. Iya. Security juga bingung manggilin perawat, tapi perawatnya lagi pada sibuk di dalam. Terus gue ngerasa karena gue nggak tahu lo tuh harus diapain nah, dan di otak gue aduh anaknya udah ini pingsan apa meninggoy. Karena kamu di mobil tuh bener kayak lemes banget, selemes itu gitu kan. Terus, Tapi kita nanya, "Pak ini masih lama?" gitu kan. iya sampai kayak yang Oh iya, bentar, akhirnya ini nggak ada bed, mau digendong, bayangin aja kamu digendong. Kita kayak nggak ada bed pak, gitu. Akhirnya dia kayak bener-bener nyari bed itu lumayan lama. Sampai gue tuh di luar ngomong kayak gini, percuma saya udah ngebut-ngebut di jalan, sampai sini masih lelet, sampai gue kayak gitu nah. Terus tiba-tiba Tapi untung setelah kita nggak marah-marah. ya nggak sampai gimana sih lu, kayak gitu. Pas masuk lah, intinya kamu udah kelar tuh diangkut dari mobil masuk ke sana ke ruangan. Terus dia udah ketemu dokter ini deh, dokter Iya. jaga. Terus gue dokter jaga. Terus gue parkir, tiba-tiba pas nyampe sana, Oke, lo tau gak? Gue alhamdulillah banget lo sadar, lo sehat. Tapi maksud gue, lo habis ngomel-ngomel. Gue thanks. Bukan masalah harus ngomel doang, tapi sekebut-ngebutan. Nah, seenggaknya lu kayak, "Perka aku kenapa?" Ya, kamu maksud lo kayak kok belum bisa ngomong gak maaf. Gitu apa-apa gitu. Anjir, kita pesan dulu nih, kita pesan dulu. Gue es krim juga. Mbak mau es krim avogato ya kalau nggak salah namanya? Avogato. Iya, Nggak mau yang ada kopinya. soft cream biasa. Iya, soft cream biasanya. Iya. Lo mau yang reguler ya? Aku minum aja. Terus UGD rame kan guys? UGD Ada rame. prosesnya jadinya. Jadi kita lama di UGD karena ngikutin proses si Eka Hospital yang lagi rame itu. Ya udah akhirnya kita main lama juga ya kita di sana. lumayan lama. Terus akhirnya
Bima datang. Bahkan kita nunggu Bima dulu agak lama ya tuh ya say, sampai kita dapat Dan ruangan. dia tuh udah sadar. Ya udah sadar, emang dia dari masuk UGD udah sadar. Apa yang kamu rasakan ketika kamu buka mata kamu di UGD? Ya, yang tadi aku bilang. Apa? Pertama, aku tuh pasti tuh malu orang-orang lihat aku kayak gini. Apalagi ini bos Luna gitu loh. Kayak gitu loh. Paham terus. Ya udah, terus aku inget kok Kak, selalu setiap kejadian gitu pasti aku selalu ngomong aku malu gitu loh. Apa terus dia ketawa terus panik ya gitu deh. Ya udah, terus habis itu makanya aku bilang aku nggak apa-apa Kak, ayo kalau mau pulang, tapi nggak bisa, kita udah daftarin ini gitu kan. Terus Harus kayak nunggu dokter saraf ya. iya, nunggu segala macam kayak ya udah di situ. Terus aku langsung, kalian kan belum menghubungi kakakku tuh ya, baru Udah nggak sih? belum deh kayaknya. Jadi waktu kamu seperti itu, waktu aku parkir kan lumayan jauh, dan di jalan aku dari parkiran ke UGD itu, aku tuh karena bingung kan, ini gue gak punya kontak siapapun, akhirnya aku post di story, ada yang kenal Ana nggak gitu, sumpah demi apapun. Ada yang kenal Hai Ana, kamu antara anak hilang atau punya utang jadi orang kan. Terus netizen ada yang ngomen gitu bilang, Kak cek di highlightnya aja, ada yang dia bikin sister kalau nggak salah. Terus akhirnya Untung banget loh, iya kamu bikin kayak gitu. Akhirnya aku cek, oh iya bener ada, aku DM lah si Daeng kamu. Siva. Iya, terus akhirnya aku chat. Itu flash respon ya? Iya, voice respon. Akhirnya waktu aku kontakan di WhatsApp. Aku jelasin terus. Nah, pas aku kontakan di WhatsApp, nyampe lah aku di UGD. Oh, bukan di DM. Oh, di DM dulu, terus aku Minta. kontaknya, terus pas sampailah aku di UGD, kamu sudah cengengesan. Aku delete dong langsung kan ya story-nya. Aku delete story-nya apa segala macam. Ya terus ya karena aku udah kontakan sama kakak kamu, ya aku telepon dong ke kamu kan. Terus kayak, ini gimana Kak? Pas telepon, pas kamu udah sadar, aku kasihin aja apa yang kamu kan. Oh iya, itu aku ingat. Coba gimana? Itu kalian masih di luar deh kayaknya. Aku pokoknya udah masuk ke dalam, terus aku foto kayak gitu. Terus aku langsung kirim ke dia, kakakku yang Daeng itu gitu, ya. gitu. Terus habis itu pakai ketawa. Kayaknya itu udah setelah dihubungi lewat DM ya. Terus aku bilang, terus dia bilang, lupa deh pokoknya. Terus intinya tiba-tiba kalian telepon, kakak nelfon kan ke kakakku. Terus habis itu ngomong, iya terus aku malah ngomong kan kayak, aku takut deh kalau aku dikeluarin gitu kan kayak gitu. Nah udah dari singkat cerita, aku pulang pas ke rumah. Abis itu ini aku loncat-loncat ceritanya ya. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Aku ketemu tuh besoknya, dia ke rumah, terus kayak coba lu ceritain kayak gimana gitu. Untung banget loh nah, gue lagi on IG, pas banget on IG. Terus bos lo itu nge-DM gue, terus langsung ya udah. Dia ngomong gitu, ya udah dong langsung diinin. Terus kayak, aduh Ana, lu ngapain sih, malu-maluin aja kayak gitu langsung kakakku kayak ya udah. Akhirnya dia ngomong kayak gitu. Terus ya nah, gue nggak suka ya. Kan gue udah selalu bilang harus sopan mau sama siapapun. Pas lu telepon terus lu teriak-teriak, aduh deh aku takut nanti aku dikeluarin, aku gini-gini. Jangan kayak gitu, harusnya berterima kasih malah jadi ngomelin. Ya gimana, aku beneran takut deh. Aku takut. Ya udah kalau misalkan emang mau dia ngeluarin atau apa, ya udah biasa aja. Jangan dicicit dulu ngomongnya. Gue juga malu anjir. Gue juga malu. Respon kakak cuman Iya. Anak didiemin. Abis itu kakak nanya kan, ini gimana? Udah diemin aja. Iya. Ya memang udah diemin aja. Terus kayak terus lu tau nggak, dia tiba-tiba ngechat gue minta Sherlock buat nganterin lu pulang gitu. Iya, aku tidur, aku capek banget deh. Gue nggak tahu tiba-tiba tidur. Terus habis itu dia minta Sherlock. Ya kan gue nggak di rumah, di kantor. Untung Dengtia di rumah, kakakku yang lain kan. Ya udah akhirnya di Sherlock. Terus enggak, mereka kakakku yang kedua itu sama mama tuh kayak panik. Mak, bosnya mau nganterin anak pulang. Gitu. Terus hari itu kan lagi liburan kan. Nah ponakanku tuh lagi semuanya tuh di rumah. Itu berantakan banget kan. Di rumah kan tolong turun ya. Iya kayak, aduh gimana? Udah beresin mak, udah. Ya udah terus gimana? Udah biarin. Terus
tiba-tiba udah nyampe, terus makanya mama keluar, aku bilang udah Kak nggak usah, itu mama kamu nah gitu kan. Udah nggak usah. Akhirnya iniin kan keluar. Terus ya udah, terus baru tuh kakakku cerita, iya langsung tuh lihat tuh di kamar tuh berantakan tuh karena Daeng langsung di Lucu ya lagi ngamen juga mereka turun kan, ya namanya nggak ada yang tahu. Ya tiba-tiba turun dong ya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu gitu. Tapi mereka tahu dari mana? Ya tetap dari Deng Imang. Emang anak kan dikasih tahu? Enggak, aku tidur mah. Terus pas aku bangun-bangun aku ngelihat, loh kayak kenal nih jalan. Kayak kenal. Terus aku langsung ngomong, Kak, iya kita kan intel. Kita lihat KTP kamu. Ternyata Tambah lagi untung itu ada Bima. Jadi kayak kalau mau jalannya lumayan ekstrim tuh kita kayak nggak apa-apa ada Bima gitu. Terus aku kayak kenal nih, Kak. Aku langsung bangun, Kak. Iya kita kan intel. Langsung ternyata ya nanya. Tapi bener kan deket banget kan rumah aku. Pas ininya pas habis dari UGD itu guys, Ana tuh masih kayak yang Aku minum ya. Iya, minum. Karena Ana nih masih nggak mau diekspos sakitnya apa, dan gue udah update story karena dia udah cengengesan. Gue update storynya pun cuma shock aja. Terus netizen Tapi tuh dia masih shock sih. iya, tapi terus netizen tuh berasumsi kayak ini gara-gara dia barisan upload story. Kenangan fore ngopi terus. Jadi ya udah, karena netizen berasumsi kayak gitu, makin aku terusin asumsinya karena daripada jadi biar netizen tuh mikirnya anak nih mah kali. Soalnya kayak beberapa kayak akhirnya tuh anak megangin perut dia mah kali. Iya, soalnya storynya habis update kenangan fore. Terus jadi kayak ya udah biarin aja netizen berasumsi seperti itu, sampai akhirnya netizen ternyata benar-benar sekepo itu sampai aneh akhirnya nggak apa-apa Kak, ceritain aja, aku udah nggak apa-apa kok, aku biasa aja gitu kan. Bukan yang kita maksa-maksa, bener ya? Betul. Gitu. Soalnya juga di 2 video itu tuh nanyanya tuh sampai ada yang lain, besok-besok kalau misalkan DP bilang next video, udahlah kita nggak usah percaya. Emang ada jadi next trust video issue. ya? Nah, coy, sampai Ada trust issue. di video. Iya, tapi di emang video Bima, selanjutnya ya. emang Bima tuh nulisnya pun next video sampai gue bingung. Ini next video apa yang mau di-upload? Aku juga mikir iya. kayak video apa yang Berarti semuanya salah Bima guys. Bima, lu bener-bener kayak bahkan di video awal itu sempat di take down kan. Itu gara-gara ada yang belum ke-mute waktu aku ngomong anak kejang. Iya, Yang kejangnya itu belum di-mute. Terus aku bilang, Bim itu belum ke-mute, anak tuh gak mau ketahuan kali kejang. Akhirnya di take down, di upload ulang gitu. Pantesan netizen ngomong, perasaan tadi udah upload. Terus Iya. ini gitu ya. Pokoknya pas upload itu aku lagi di jalan Kak. Aku baru mau pulang, terus kalian upload, aku langsung berhenti tengah jalan, langsung lihat, aku langsung cepetin, alhamdulillah di blur. Terus aku langsung kirim ke kakakku kan, ini Deng kalau mau lihat kejadiannya kayak gini tapi di blur. Terus langsung kayak alhamdulillah di blur, tapi mereka udah izin belum? Udah nggak apa-apa, yang penting kan aku bilang di blur. Terus aku langsung bilang, tapi aku bilang kok sama mereka kalau trending ya udah nggak usah. Bahasa anaknya udah konten banget ya sekarang. Nah dari situ aku bilang kan, Kak itu ke-record. Iya kita juga gak tahu kalau nge-record. Aku boleh lihat gak? Soalnya aku setiap kejang itu selalu bilang sama kakakku sama mama kayak, coba dong rekam, aku mau lihat kayak Kalau kamu gimana. tuh kejang gimana? Terus gak, jangan nanti kepikiran. Tapi aku mau lihat gitu. Udah gak usah, ntar kepikiran kayak gitu. Nah pas kejadian itu kakakku bilang, ya udah lihat kan kayak gitu, makanya jaga kesehatannya kayak gini. Langsung kakakku langsung kayak gitu bilang. Sambil minum kopi sekarang bagus kan. Terus Sesuatu rasa bersalah gitu gue. ternyata kayak gitu ya, separah itu. Dan terus aku tanya kenapa ngeluarin suara. kita tuh notisnya awalnya tuh karena kamu tuh gini, ngeluarin suara gini. Iya, aku juga nggak tahu kok kalau ternyata kejang tuh ngeluarin suara ya gitu. Iya. Tahu gak di pikiran aku pertama kali? Kamu kesurupan. Sumpah. Tapi akhirnya ingat, Ana punya kejang, berarti ini kejang. Cuma kayak, terus gimana kalau kejang? Kita bener-bener bingung Iya, banget. terus ini belum diceritain kami mimpi. Terus gue bilang, lu ini jarum. Diapain? Ditusuk di jempolnya. Demi apa? Demi Allah. Cepetan deh, cepetan. Yakin lu, Dut? Iya, yakin di jempol coba. Ana. Keluarin darah. Dari jempol. Hah? Yang benar, Dut. Gue di sini. Gimana caranya? Tangan Ana udah begini. Gue buka tangan lu tuh keras banget lah. Kayak lu kayak gini. Sekuat tenaga gitu ya? Iya, makanya bener gue pikir lu tuh kesurupan karena kuat banget. Sedangkan gue harus nusuk kata pipi di sini. Akhirnya gue balikin lagi, peneliti lu orang gila kali sama dia. Beneran pakai peneliti apa nggak sih? Tapi lu punya asumsi kayak gitu gimana tuh? Makanya aku nanya, emang orang kejang bisa ditusuk ya? Kak, aku ngomong gitu. Siapa yang ngasih gue? Dia pernah ngasih gue. Terus gak dikasih
tahu. Kalau kalian ngeh di video mana ininya Kak Vivi ada di sini. Iya ya. Karena habis mau berusaha untuk nusuk Ana ya. Ada di sini. Kayaknya pas video aku yang record itu doang deh, tapi bukan di mana-mana. Pokoknya dia nyantol di sini. Kayaknya Kak Vivi juga nggak ngeh kalau ininya tuh nggak di ini doang. Terus aku langsung ketawa kayak, ya ampun. Iya, gue turun dari mobil kayak kerudung gue nggak gue penitin lagi ya. Nggak tahu, aku Emang nggak tahu. bener-bener Jadi itu guys, intinya Ana tuh kejang. Iya. Itu kejadiannya. Ada juga yang aku selalu baca Kak komenannya. Oh, iya. Iya, ada yang benar kayak, oh itu kayaknya kejang deh, malah ada yang bilang itu Ayan bukan. Ayam tuh apa? Kalau yang aku lihat dia sama kayak kejang tapi lebih ke, aduh aku takut salah ngomong. Ya pokoknya lebih ke surupan apa-apa nggak Oh ngerti gitu. deh. Tapi kayak kejang juga. Aku juga bilang sama, pokoknya aku cerita ke tetangga, ke kakakku, ke mama kayak gitu. Terus aku bilang ternyata aku tuh cuma takut kalau ini aku disebar. Terus kenapa selalu bilang ke mereka, Kak jangan diliatin ya, akunya nanti di blur kayak gini-gini. Aku takut mah nanti kalau aku, aduh jadi mau nangis ya. Kalau aku nggak ketemu jodohku gimana? Kalau jodohku nggak, ih dia ternyata punya ini ya. Terus teman-temanku pada ngejauh kayak gimana? Tapi ibu bilang, ibu tuh tetanggaku ya, ibu bilang, nah yang punya kayak penyakit kayak kamu tuh bukan kamu doang. Udah nggak apa-apa ya, kalau nggak ada yang mau sama kamu ya udah, ngapain di kamu pikirin? Berarti dia bukan jodoh kamu. Udah biasa aja. Terus ya udah aku kayak mikir, ya udah mungkin semua orang ya kasih tahu aja orang ini juga bukan yang gimana gitu loh. Mungkin bisa jadi pelajaran juga kalau misalkan karena aku udah pernah. Terus kalau misalkan kalian ada temen atau apa yang kejang, itu tuh nggak ditusuk pakai ituan. Kalau ada kain atau dia pakai kerudung atau baju, disumpel aja. Kalau kata mama gitu, disumpel aja biar dia nggak ngegigit lidahnya. Karena ada kejadian juga kata dokter itu sampai copot lidahnya karena saking kencengnya dia Tapi emang kenceng ngegigit. banget nah. Iya itu udah biasa. Jadi Aku kayak baik, gitu. karena semua badan kamu tuh tegang yang kenceng gitu loh, ngerti gak? Semua menutup tangan menutup, mulut menutup, intinya semua tuh gerakannya menutup. Paham Iya, kan? paham. Jadi mau kamu paksa buka itu susah banget. Jadi aku kayak gimana gitu. Dan akhirnya intinya kita nanya sama Dayengnya dan nanya sama Ana nih kalau kejang lagi tuh gimana? Ternyata biarin aja. Iya, Jadi kayak didiemin aja. ya udah nanti sadar sendiri kata dia. Iya, nanti sadar sendiri. Soalnya ya itu yang sering juga di jalan tiba-tiba ngegeletak terus pas bangun ada orang gitu loh. Jadi kayak ya udah. Bahkan pernah di kafe aku baru ketemu sama bilangnya Bumble. klien, bukan Kayak Bumble. sama klienku kayak itu di kafe. Terus setelah kejadian itu 2 minggu libur, aku panik kemana-mana. Oh, libur Natal tahun baru ya? Iya, terus sama libur Yang aku ke ini iya, kan Lampung ya. ke Jogja, terus aku ke Jogja, ke Surabaya, ke Lampung. Jadi liburnya tuh panjang banget. Terus pasti kamu mikirnya kayak ini gue gak diajak lagi kali ya gitu ya. Terus kan gue ada kakak ipar gue. Ya kan momennya. Tapi tuh pas lagi libur juga Kak untungnya. Ya kan pas libur juga. Pas libur. Pas syutingnya lagi kan baru Senin kemarin. Iya. Jadi intinya emang libur karena liburan. Iya, liburan. Ya memang liburan jadi kayak ya Tapi memang kita nggak info sebelumnya. gila seminggu terus Anak makanya. kamu dirumahkan ya, anak. Jadi aku mikirnya kayak oh mungkin mereka nyuruh istirahat ya. Terus aku selalu mantengin Kak video. Enggak, ini video yang kemarin kok. Kamu pikir kita ada syuting yang kayak ngajak kamu gitu ya. Tiap hari Senin, gue perhatiin setiap hari Senin dia pasti ngechat ke kamu pada syutingnya hari ini, tapi di hari Senin. Iya. Habis itu baru info. Nah itu baru info oh, kita libur ya. Nah Kak Desi yang ngomong Tahun baru. Kasian banget dia. mulainya Januari gitu kan. Dia overthinking, Januari. Nah dari situ tapi Terus Januarinya hari pertama syuting kalau nggak Tanggal salah. itu Apa ya? enggak, itu kemarin dan Rest itu area ya? ikut yang nggak usah nah itu aku udah rapi sebenarnya. Iya kan kita bilang. Kita makan edit ya. Iya mau cut no edit aja. Terus Nah hari pertama syuting dia nggak diajak. itu no cut no edit. Aku pikir no cut no edit apa kan, nggak tahu kalau ada Kak Bima. Terus pas oh ya hari ini Senin, berarti langsung upload. Aku langsung ngeliat klarifikasi, mampus klarifikasi apa ini? Terus aku ini segala macem. Terus kayak
oh ini inian kami. Aku kira kayak tapi sebenarnya nggak apa-apa, saya kan aku juga udah ngomong di grup kan, jadi kalau kalian mau ngasih tahu pun ya udah, cuman aku cuma pengen tahu nih kayak gimana sih, itu aku bener-bener aku tonton sampai habis Lama lagi ya kan? jadi kayak ya udah. Tetap aja sih, nah walaupun kamu di grup ngomong kan kasih tau aja aku kenapa, tapi kan itu penyakit kamu, jadi kayak nggak bisa keluar dari mulut aku, ngerti gak? Masa ya aku yang klarifikasi, guys, jadi sebenarnya anak itu kejang, ya enggak dong, gitu kan, harus dari mulut kamu sendiri gitu loh. Iya betul. Begitu, dan guys. menurut aku kamu nggak perlu malu sih, ya nggak Iya. sih? Karena ya Kamu belum ketemu sama, menurut aku ya, kalau selama insya Allah kalau misalnya kinerja kamu baik, bagus, kita nggak akan ngelihat kamu ada kejang, udah kita cut aja Iya. gitu. Kalau sekarang kan insya Allah kalau kinerja kamu baik ya kita bisa long lasting gitu loh. Amin. Kita nggak- Insya Allah. Jadi kamu tidak akan diberhentikan kalau bukan karena kinerja. Iya, Jadi betul. bukan karena penyakit, ngerti nggak maksud aku? ngerti. Jadi nggak apa-apa. Justru kalau kamu jujur ke kita, kamu ada ini ada itu, jadi kita bisa antisipasi gitu loh. Misalnya ke Trans Studio, kamu nggak usah naik semua wahana. Kita benar-benar mana di Trans Studio kita nggak tahu apa-apa. Iya. Udah, Ana naik aja sama Bima. terus kalau anak enggak kak, aku nggak naik, ih cupu banget lah, cupu gitu. Tapi emang kalau gitu takut banget Kak kalau muter-muter. Iya. Coba kalian ceritakan di bawah, kalian pernah lihat orang kejang atau enggak? Terus kayak apa yang kalian lakukan ketika kalian lihat orang kejang, atau misalnya kalian punya riwayat juga kah, atau punya saudara yang kayak gitu, kalian sharing-sharing aja di bawah. Atau Iya. bisa sembuh nggak atau apalah. Ya, tadi perkataan aku yang aku bilang, Ana, at least kamu di UGD 10 menit dulu gitu, itu bercandaan ya guys ya, kita sama Ana yang sering kayak gitu. Karena Iya. beneran kita Jangan jangan kayak kalau parah banget temen lo siuman, kita malah lo malah nyumpahin kenapa lo gak bentar lagi gitu. Enggak guys, karena itu sebenarnya di situ gue bersyukur gue gak ngomel-ngomel di UGD itu. Gue gak menggelegar gitu, gimana sih di rumah sakit, gue udah bawa pasien lo lama banget, lelet banget. Udah ngomel-ngomel tiba-tiba dicekengnya, selalu bayangin. Iya, lu bayangin aja kan gitu. Gue rasa lu tau gak waktu lu cengengesan, rasanya gue pengen balik lagi ke mobil demi Mau Allah. pura-pura gak kenal ya? Demi Allah. Tapi penanggung jawab udah gua. Udah ini udah daftar ya. Udah. Tapi kan akhirnya kita tahu nih nanti anak kalau misalnya kayak gitu lagi, amit-amit ya jangan sampai. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu lagi udah kita jamin aja. Jadi itu yang terjadi guys. Semoga menjawab rasa penasaran kalian dan menjadi pembelajaran. Diambil aja yang baik-baiknya. Betul. betul. Intinya ya itulah klarifikasi dari Ana. Ya. Terima kasih Ana sudah mau klarifikasi. Sama-sama. Trending kan video ini. Balik lagi ini tidak ada pemaksaan. Beneran nggak ada pemaksaan. Iya, dia sendiri yang mau jadi artis katanya. Iya. Tapi aduh bentar lagi followers aku nambah nih. Aduh. Intinya seperti itu, doakan anak terus bersama kita dan sehat-sehat selalu ya guys. Jadi kalau misalnya kita konten tuh ya bawaannya ya santai aja gitu. Dan untuk anak jangan stres-stres. Anak apa yang kamu stresin? Ya itu udah lah, nggak usah dijawab. Iya. Aku cuma takut dia stres yang salah upload. Iya bener. Karena habis kejadian salah upload donat, oh my Oh donat. ya itu durasi. Iya. Enggak. Gue pikir apa ini gara-gara dia salah upload, Enggak. dia kepikiran banget gitu. Nih, enggak kayak gitu, itu karena ya faktor kecapean lah, faktor ini atau faktor apa gitu. Tapi buktinya aku sama kalian beneran kan ini se-happy itu. Ush, makasih ya. Ya gimana nggak happy? Apa? Coba lanjutkan. Ketawa mulu kerjaannya. Itu gitu Ketawa ya, guys. makan. Jadi kayak ya gitu deh. Iya. Terima kasih dua pengacaraan ya. Kamu nontonnya? Seneng banget. Ya pokoknya Berarti lo penontonnya. kamu harus ke teman-teman gitu. Teman-teman, pokoknya kenapa aku dipilih mungkin karena pertama, tapi memang dijawab sih rumahku dekat. Iya, betul. Itu pilihan pertama. Tapi memang dekat. Aku juga bersyukurnya karena aku di luar dari bilangnya apa Kak? Zonanya Kemampuanku. Karena kan aku desain. Terus jadi ke video gitu. Oh, iya, Makanya aku selalu minta maaf dulu sama mereka, kayak Kak maaf, atau enggak kayak Kak kalau ada evaluasi kasih tahu ya. Iya, Kalau iya, aku iya. tuh kayak gini-gini, kayak gimana, Oke, kayak oke. gitu. Kalau waktu itu pernah ditanya dukanya apa, suka dukanya apa kerja di sini gitu kan. Anjay. Coba apa? Nggak ada dukanya ya. Gue bingung, emang gue semenyeramkan itu ya? Banget. Gue nggak tahu lagi. Banget. Karena ya kita namanya cewek ya, moodnya kan tergantung kondisi dan situasi gitu ya. Jadi ya entah dia lagi PMS, entah dia lagi ada masalah apa. Terus dan kita ketemunya kan tiap hari. Jadi benar-benar kelihatan ya? Jadi kelihatan. Beda kalau misalkan kita
walaupun ketemu tiap hari tapi lu berpaku sama laptop lo doang kan kita nggak tahu. Karena kita kan komunikasi, paham kan? Jadi dia lagi kenapa pasti, wah ini lagi ada apa nih. Nah, jadi kalau misalkan salah satu di antara kita, entah aku, entah Desti, entah Bima, mukanya udah nggak enak pas lo masuk, ya lu diem aja dulu gitu. Iya, apalagi kalau buka pintu jebret, anjir gue kesel banget ya. Waduh, kenapa? Ada apa nih? Sumpah ya gue. Habis itu langsung kayak asal banget. Pasangan di belakang layar tuh banyak banget. Banyak banget, makanya Kadang join anak member. Kadang anak mau syuting BTS, kamera lagi lo curhat, matiin mati nyala jadi kayak yang aku selalu minta izin, Kak ini boleh di ini, oh iya ya nggak. Terus kadang kalau nggak lagi nge-record ada aja yang seru, entah yang waktu pas apa sih yang parkiran itu karcis, aku langsung buru-buru, oh ini seru-seru. Tapi kalau lagi on tiba-tiba curhat terus aku kayak oh nggak jadi. Maaf ya Kak Vivi pernah bilang, nah hari ini Desti Hamin 1 apa hari H PMS, jadi diem aja apa gitu kayak oh iya Kak. Kan dia kan orangnya kan sebenarnya Ana tuh orangnya ceria banget dan banyak omong guys. Iya. Terus jadi kayak ada waktu itu Desti H+1 dapat, kalau nggak salah semalamnya dapat atau hari itu dapat. Terus gue bilang, Ana kamu jangan banyak nanya ya, Desti lagi hari pertama dapat. Anak itu cerewet banget jujur. Begitu guys, semuanya ditanya. Iya, semua ditanya. Lebih dari anak gue anjir. Dari situ makanya langsung diem. Oke gitu. Oke guys, sama cewek. Ya. Gitu guys. Ya udah sih, Iya. udah itu aja. Tapi gue gak ada maksud buat ngejutekin gitu. Iya, Tapi iya. kayak Nalurinya Aku juga dari punya teman kayak Kak Desti yang mukanya tuh bener-bener yang ganas sampai orang-orang takut, tapi ya aslinya enggak. Ya emang kayak gitu loh. betul. tapi emang gak bisa diem kalau senyum. Ya, ya masa kayak orang gila gak sih Kak diem Iya sih, senyum bener-bener. mulu. Cuman kalau Amin. udah disenggol wah udah. Karena gini, kalau Desti diem dia jutek, kalau gue diem kayak orang sedih. Gue selalu kayak, gue kan kalau gimana kayak bentuk mata atau apa ya? Kalau suami gue kan jutek mukanya. Iya, Aku serem kan juga. jutek. Serem juga. Jadi menurut gue tergantung mimik wajah guys. Kayaknya berarti yang di DP ini yang aman Bima ya. Ya aman. Gak senyum, gak jutek kayak ya udah gitu Karena aja. dia cowok, Iya, karena dia iya, cowok iya. gak sih? Iya. Kalau cewek kan yang gue bacok. Berarti ini sekarang first impression deh, nah kita belum nanya first impression Iya. loh. Enggak, oh masih lanjut. Kelar nih kata Bima, anjir panjang-panjang mulu kalau ada gue. First impression apa nih? Ya besar Ya, kayak ketemu terus kerja bareng, ternyata kayak yang aku lihat di video kayak gini ternyata mereka gitu. Oh iya bener kayak gitu. Sama kayak yang di video kamu lihat. Kalau yang awal-awal kan cuman yang ke pasar malam doang gitu kan. Nah terus selanjutnya itu yang di dalam mobil gitu. Nah aku juga jadi nggak ngapa-ngapain. Terus aku pas ke Garut apa ke Karawang ya. Garut. Yang lumayan panjang. Iya ya. Nah di situ tuh aku duduk paling belakang kan. Jujur aku tuh ngantuk banget. Cuman kalau mau tidur itu baru 2 bulan. Ya udah deh melekin aja. Bingung udah mau Paling belakang ngapain. emang di tengah siapa? Ada Kamarza, waktu Kamarza ikut Oh. yang pakai Alfredo. Ya, Ya terus kan? terus. Terus ya udah first impressionnya kayak ternyata juga mereka nggak mandang siapapun gitu loh. Misalkan kayak lagi kesel ataupun misalkan tadi ketemu orang siapa tadi lu tau gak sih Dut gue ketemu gini, mereka nggak mandang kayak nanti aja ada anak, nggak kayak gitu. Iya Udah, lagi. makanya aku yang lagi. udah diem aja. Makanya dia Diem. tahu semua permasalahan kita. Tapi ya mau ceritain ke siapa juga, mau ngapain, masa kayak aku bikin YouTube sendiri, hai guys, jadi kayak gitu ya Jadi enggak. sebenarnya dulu pengacara rahasianya banyak banget gitu ya. Jadi kayak yang ya udah mereka ternyata sepercaya itu, jadi ya lu nggak boleh ngerusak kepercayaan itu. Nah, yuk Coba saking kepercayaannya kamu kasih tahu dong, kamu dikasih apa sama aku? dikasih apa? HP itu. Oh iya aku dikasih HP. Tapi kan nggak boleh Iya. ini ada sesuatu yang nggak boleh, tapi aku boleh login TikTok Kak. Iya, makasih oh, ya, boleh ya. Nah. Nanti aku login deh kalau gitu. Jadi di HP itu guys, masih foto-foto apa segala macam itu belum ada di backup. Jadi kalau misalnya ada dan foto juga saya, iCloud tuh kan nyangkut di situ. ya, jadi kalau gue foto Oh iya. Iya kan, foto apa apa, yang Makanya udah dimatiin Kak. Oh, Ini dimatiin kalau Kak Desi ada foto, makanya aku kaget. Kok aku nggak foto-foto ini, ada foto Dinda ini itu, makanya langsung dimatiin. jadi langsung masuk gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada foto aku tersebar, aku tahu siapa pelakunya kok guys. bener. Hai Anah dah pokoknya. Tapi Hai Anah itu. jujur banget, jujur li ya, jujur li. Aku nggak pernah nge-scroll juga, karena nge-scroll ya video yang udah ini doang, Ya, yang karena lagi aku percaya. di-videoin. misalkan Aduh, nih, ngapain kan juga kamu kan ke nge-scroll. video lagi udah banyak banget. Oh. Terus kan kadang kan kalau nggak sesuatu
Tiba-tiba langsung ke paling atas. Enggak sih, enggak pernah. Oh, nggak pernah. Kayak yang ya udah ya kan, yang penting nggak nge-scroll sampai kayak apa juga mau diliatin. Tapi keren loh dia nggak kepo. Iya, kalau gue dibilang anak kamu jangan buka, gue kepo sih. Kayak Gila. kepo sih kepo, tapi kan udah dikasih tahu Kak, jangan gitu. Keren. Ya mungkin keren, ada keren. sesuatu atau apa ya. Sebenarnya ada sesuatu sih enggak, cuma gue lupa aja apa aja di ngerti gak sih? Karena itu udah lama banget. Bisa ada foto mantan gue, bisa apa. Karena itu udah lama mantan banget. 1, 2, 3 kan Iya banyak kan, banget nggak tuh. ada yang tahu ya. Tapi kalau untuk foto aneh-aneh nggak ada. Cuma kayak Paling foto begini sama mantan. Gitu. iya gitu. Foto aneh-aneh. Jadi guys, Gitu, guys, gitu ya. aja guys video kita kali ini. Ini udah Panjang panjang banget banget. ceritanya, dari A sampai Z udah kita ceritakan. Semoga kalian puas juga nontonnya gitu Taunya ya. udah record nangis nggak lo pada? Sedih banget anjir udah. Pokoknya sekian video dari kita. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe dan join membernya. Nah, itu kerjaan Anah loh guys. Oh iya, Anah itu juga yang bagian BTS guys. Iya. Tapi aku bagian yang nge-record ya. Iya, jadi kalau misalnya videonya agak goyang-goyang, kalian tahu lah Iya, ya. itu berarti Anah gitu. Itu berarti Anah. Iya. Yaudah guys, kita udah selesai juga bikin Iya, pokoknya videonya. kalau kalian suka video udah ya tadi. Udah, oke. Bye.